Dan kalau ini dijadikan hari lahirnya Pancasila, jadi Pancasila itu Islam, gitu. Karena apa? Bung Karno itu memberikan petunjuk bagaimana supaya hukum Islam berlaku di Indonesia, ya, melalui Pancasila itu. Dikabarkan Sultan Hamid ini ikut di dalamnya memproses perancangnya untuk menjatuhkan RIS yang dipilih Bung Karno dan Bung Hatta. Dan tersiar kabar waktu itu bahwa Sultan Hamid ini punya niat akan membunuh Sultan Jogja, Hamengkubuwono itu. Muhammad Yamin tidak bicara Pancasila, sebenarnya begitu, urutannya seperti itu. Lalu karena dia itu yang membuat buku gitu, maka dia di dalam bukunya itu seolah-olah dia membuat Pancasila itu seperti yang sudah ada di Indonesia waktu itu. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Maka lalu Muhammad Hatta mengatakan Yamin itu pembohong. Tan Malaka itu disebut PKI nasional dulu. Lalu ganti dengan nama Morba. Ketika kita sekarang mengatakan Tan Malaka itu PKI, marah yang nggak ngerti itu. Tapi kalau zaman itu Tan Malaka pernah disebut sebagai ketua CCPKI pada tahun 1921. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam program Sejarah Islam di Nusantara bersama Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, penulis buku Api Sejarah Jilid 1 dan Jilid 2. Saat ini kami berada di kediaman beliau di Jalan Margahayu Raya, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya Biagus ditemani Atep dan juga Angga Aminuddin. Ikhwan dan akhwat, di sore hari ini kami akan berbincang tentang tokoh sejarah dan Pancasila. Langsung saja mari kita sapa narasumber dan juga guru kita, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mansur? Alhamdulillah. Baik, ikhwan akhwat, sebelumnya kami telah berbincang tentang sejarah Pancasila. Dan saat ini kami akan berbincang tentang tokoh-tokoh sejarah yang ada di belakang Pancasila. Baik Pak Mansur, beberapa hari ini kita ramai-ramai dikejutkan oleh DPR yang ingin membentuk HIP atau haluan undang-undang haluan ideologi Pancasila gitu. Yang kemudian berubah menjadi Ekasila dan Trisila. Tapi kemudian banyak ormas Islam atau tokoh-tokoh masyarakat yang menolak hal itu karena bagi Indonesia Pancasila sudah final, jadi tidak perlu lagi dirubah. Nah,
kita tarik ke belakang, banyak sekali tokoh-tokoh sejarah seperti Bung Karno, kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian ada Sultan Abdul Hamid, dan juga Tan Malaka begitu ya, dan lain-lainnya. Nah, dari pandangan Pak Mansur sendiri sebagai seorang ahli sejarah di Nusantara, bagaimana Pak Mansur melihat hal ini, Pak? Karena memang kita mendengar banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang Pancasila, begitu. Bagaimana Pak Mansur melihat hal ini? Ya, sekarang ini terjadi satu keadaan untuk mengangkat diri sendiri dengan menggunakan merah putih, menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, menggunakan Pancasila. Jadi artinya saya NKRI, saya Pancasila, saya itu. Dalam keadaan seperti ini, seperti dia tahu sejarahnya atau dia merasa sebagai orang yang tidak hanya tahu tapi pembelanya. Tetapi keadaan yang semacam ini kalau kita ikuti, kita perhatikan dan kita teliti lanjut, memang keadaan semacam ini hanya merupakan semboyan yang mereka belum mengerti latar belakangnya sebenarnya. Jadi kalau mereka ini memahami sejarahnya, maka lalu apa mungkin umpama menyatakan bahwa hari lahirnya Pancasila itu tanggal itu 1 Juni 1945. Kalau kita pikir yang benar-benar gitu ya, Bung Karno pidato pada tanggal 1 Juni itu diantaranya mengatakan kalau ingin betul-betul hukum Islam berlaku di Indonesia, maka marilah kita melalui sistem dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu kalau 100 kursinya, maka kita harus menangkan 60, 70, 80, 90 pemuka-pemuka Islam, dengan sendirinya hukum Islam akan berlaku di Indonesia. Itu pidato 1 Juni. Kalau kita renungkan kembali pidato yang seperti itu bunyinya, maka 1 Juni itu adalah petunjuk Presiden Soekarno, tapi waktu itu masih Bung Karno. Ya. Bagaimana caranya supaya hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Gitu. Jadi kita semuanya gitu, kalau sejarah ini tidak dibuang yang lain-lain, yang begitu itu tidak ada. Pemberitaan secara publikasi itu atau diajarkan di sekolah dihilangkan. Gitu. Tapi kalau kita tinjau kembali ke dasarnya, ke dokumen yang terjadi pada tanggal 5 itu, tanggal 1 Juni, maka Bung Karno itu adalah ketika mendengar para ulama yang tetap ingin seperti Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, itu kemerdekaan di kelak kemudian hari berdasarkan Islam. Gitu. Maka para ulama begitu, ingin tetap berdasarkan Islam. Tapi Bung Karno caranya harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen begitu ya? Iya, pada 1 Juni itu pidato begitu. Lewat parlemen. Lalu pidatonya dinamakan Pancasila itu oleh Muhammad Yamin. Gitu. Tapi Bung Karno sendiri katanya tidak menyebutkan pidato saya itu Pancasila. Tapi beliau hanya mengatakan bahwa nama Pancasila itu dari teman saya, yaitu Muhammad Yamin. Sebenarnya begitu. Jadi kalau dari segi hari lahirnya dengan apa yang dibicarakan oleh Bung Karno itu, kalau ada 5 sila lalu sila yang terakhir justru ketuhanan. Ya tidak ada Pancasila, yang lain-lain tidak ada.
hanya ketuhanan saja. Nah, ditempatkan di nomor 5 kan, urutan 5. Dan kalau ini dijadikan hari lahirnya Pancasila, jadi Pancasila itu Islam, gitu. Karena apa? Bung Karno itu memberikan petunjuk bagaimana supaya hukum Islam berlaku di Indonesia, ya, melalui Pancasila itu. Tetapi prosesnya yaitu harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau dari sisi tanggal mengenai masalah hari lahirnya saja kan menjadi kebingungan orang itu. Loh, kok isinya begitu? Nah, kalau lahirnya Bung Karno itu benar-benar. Nah, kalau Pancasila yang sebenarnya sudah ada sebelum proklamasi itu juga pada tanggal 22 Juni tahun 45 yang dinamakan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu ketuhanan yang Maha Esa itu belum ada, tapi hanya ketuhanan dengan menjalankan syariat, dengan menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat panjang ini hilang nanti. Baru pada tanggal 18 Agustus 45 itu diganti ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi yang tadinya ketuhanan dengan menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Tadinya hanya ketuhanan saja pada waktu tanggal 1 gitu. Tanggal 1 Juni itu disebutkan ketuhanan yang di bawah. Yang kelima maksud saya. Urutannya di bawah. Iya, urutan. Lalu yang pada Piagam Jakarta itu ditempatkan di atas, tapi ditambah bukan hanya ketuhanan, tapi dengan ketuhanan dengan menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu 7 kata itu. Nah, ketika tanggal 18 Agustus atau tanggal 10 Ramadan itu 1364, maka pada saat itu didandani lagi, ya kalau saya boleh mengatakan istilah didandani, maka diminta supaya para kiai itu mengganti kata 7 kata itu dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada waktu itu ketiga ulama yang menjadikan dasar untuk disahkan keputusannya itu adalah Wahid Hasyim. Wahid Hasyim itu putra dari Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu adalah Rois Am dari Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Ketua Muhammadiyah. Gitu. Kalau dulu harus lengkap menyebutnya Perserikatan Muhammadiyah. Nah, itu Ki Bagus Adikusumo. Lalu ada lagi yang juga dari Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo. Jadi 3 tokoh inilah nanti setelah mengesahkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, maka ketiga-tiganya inilah yang melahirkan republik punya filsafat dan punya undang-undang konstitusi. Filsafatnya, ideologinya adalah yang disebut Pancasila, dan kemudian undang-undang dasar sebagai konstitusinya itu bareng dilahirkan pada waktu itu, disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita, saya nggak memasalahkannya, tetapi kalau kita itu melihat lahirnya dan kenyataannya seperti ini, gitu, pernyataannya itu Pancasilanya itu sudah seperti yang kita lihat hari ini, maka 5 sila yang seperti sekarang itu lahirnya
tanggal 18. Gitu. Jadi semuanya pada sila pertama itu yang menjadi problem yang besar. Nah sekarang itu ada panca itu kan 5, tapi karena diperas menjadi 3, gitu. Diperas lagi menjadi 1 baru, 5-5-nya semuanya hilang. Mestinya kalau diperas itu, tapi itu hanya pikiran saya gitu. Jadi kalau diperas menjadi 1, yang nomor 1 mestinya itu ketuhanan yang Maha Esa mestinya. Lalu kenapa Soekarno itu dikatakan melindungi PKI padahal beliau adalah seorang Pancasilais, Pak Mansur? Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Iya. PKI mula-mula tidak ikut di dalam proklamasi dan tidak ikut dalam penentuan proklamasi itu dengan Undang-Undang 45-nya dan dengan filsafat Pancasilanya. Dan kemudian PKI ya juga tidak ikut menentukan apa yang dinamakan parlementer kabinet itu. Dan kemudian yang menentukan adanya partai banyak itu adalah Bung Hatta, Wakil Presiden, membuat maklumat X. Nah, dengan adanya maklumat X 3 November 45, maka partai yang tadinya ditetapkan hanya 1, Partai Nasional Indonesia itu, PNI. pada tanggal 18 itu, lalu berubah menjadi multi partai. Nah, itu yang menentukan adalah Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan tanggalnya 3 November, nomor X itu. Maka Indonesia punya partai lagi. Nah, ketika ada itu, maka PKI ikut di dalamnya bangkit menjadi adanya partai PKI itu. Dari Partai Komunis Indonesia. Nah, sesudah itu, maka kita bisa melihat karena demokrasi gitu, yang dikehendaki oleh Indonesia ini, oleh para pemimpin itu, maka PKI itu walaupun baru dia itu menikam dari belakang, pada waktu itu sebutnya begitu. Tahun 48. Ya 48. Jadi kita sedang menghadapi Belanda, gitu. Maka lalu PKI itu membuat negara sendiri, yaitu dinamakan Uni Soviet. Gitu. Negara Uni Soviet Indonesia. Ya, nah itu lalu dia tuh punya teman itu bersama temannya yang namanya Musso. Nah, pimpinan dari negara baru ini adalah Amir Syarifuddin dengan Musso. Bayangkan itu nama Nabi dipakai Musso atau Musa. Itu nama Amir Syarifuddin juga Islam. Seperti dia itu agamanya Islam, tapi bukan. Namanya saja seperti Islam. Gitu. Nah, disinilah nanti kita bisa melihat adanya sejarah yang diperlukan untuk tahu yang sebenarnya. Gitu. Kapan sebenarnya ada Pancasila yang lengkap seperti kita miliki sekarang ini. Gitu. Itu ternyata 18 kalau ini lahirnya. Jadi kalau kita melihat seseorang, Bung Karno jadi presiden, gitu. Tanggal berapa presiden? Tanggal 17, gitu. Atau 18 Agustus jadi presiden. Tapi itu bukan lahirnya dari saat lahir semula. Tapi dia sudah menjadi presiden tanggal 18 itu. Soekarno ada tanggal yang dinamakan 6 Juni 1901. Kalau dalam ijazahnya dari ITB 1902. Itu Bung Karno punya lahir 2 kali tanggalnya. Yang benar mana gitu. Sebenarnya Bung Karno itu lahirnya tahun 1902 atau 1901. Jadi kalau di masyarakat
seperti yang dibenarkan 1901. Yang 1902 yang dari ITB itu kurang populer. Jadi memang di dalam perjalanan sejarah itu seseorang itu sering mengalami perubahan-perubahan gitu. Nama perubahan-perubahan itu. Bung Karno dulunya dia Kusno gitu. Lalu menjadi Soekarno. Jadi lalu nanti tambah Ahmad Soekarno. Itu berbeda-beda gitu. Jadi walaupun begitu tanggal lahirnya kapan kan gitu. Nah ternyata nama sebelum waktu lahir itu beda dengan nama jadi presiden. Walaupun demikian maka tanggalnya itu dijadikan tanggal lahirnya. Nah kembali ke kapan tanggal lahir Bung Karno, tanggal lahir Pancasila, yaitu diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi ini 1 Juni 1945. Nah, inilah nanti menimbulkan orang berpikiran macam-macam. Gitu. Masa? Gitu. Pada waktu itu kan belum seperti kita 5 sila ini, baru akan kebalik. Maka apakah pantas jadikan lahirnya? Itu ada yang berpikir begitu. Apalagi kalau kita lihat Bung Karno pidatonya menyuruh supaya kita berpegang teguh kepada syariah Islam dan kemudian nanti akan dilahirkannya kapan, itu kan juga isi pidato Bung Karno sebenarnya ada singgungan-singgungan seperti itu. Pak Mansur, kita melihat juga bahwa Presiden Soekarno dekat dengan tokoh-tokoh PKI seperti DNID. Ini bagaimana Pak Mansur? Kita melihat Bung Karno itu dulu ketika ada PKI di Madiun, menolak proklamasi dan mendirikan lagi negara yang dinamakan Uni Soviet. Nah saat itu bisa saya lihat di buku ini, itu saya ambil dari pernyataan Bung Karno di dalam kedaulatan koran kedaulatan rakyat. Bung Karno itu tahun berapa? Apa? Koran? Ya tahun 48 kan perangnya 48. Iya. Nah waktu itulah Bung Karno mengatakan PKI itu teroris, gitu, teror. Nah di dalam kehidupan politik itu ada teman dan ada lawan. Tetapi ada adjunum yang mengatakan bahwa tiada lawan abadi dan tiada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Kepentingan abadi itu. Jadi there is no permanent friend and permanent enemy, but yang ada itu adalah permanent interest. Nah, Bung Karno mula-mula kan dengan PKI itu benci. Gitu. Sampai disebut teroris gitu. Pada waktu tahun 48. itu ada yang dinamakan Madiun Affair itu. Nah, PKI menggunakan kata Madiun Affair. Gitu. Tapi kalau kita melihat kudeta PKI, nggak mau kudeta itu. Nah, kita bisa melihat di sini Bung Karno jalan terus di presiden. Setahu saya ketika ada proklamasi itu dan pemilihan presiden, maka yang dinamakan tokoh Masumi pada waktu itu. Tapi belum ada Masumi pada waktu 18 Agustus itu. Tapi nanti jadi dari pimpinan Masumi tokoh itu. Dialah orang yang pertama menyebut Soekarno atau Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Dulu. Tokoh Masumi. Ya, proklamasi itu siapa orang yang menginginkan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup? Sukiman Wiryo Sanjoyo. Tapi siapa yang membuat pertemuan di PPKI itu
mengatakan bahwa Bung Karno harus jadi presiden, Bung Hatta jadi wakil presiden. Secara aklamasi, setuju tidak? Semua setuju. Nah itu adalah tokohnya namanya Otto Iskandar-Dinata. Jadi kita bisa melihat Bung Karno sudah jadi presiden. Tetapi nanti ketika Bung Karno itu menang PKI-nya, karena diberi hak untuk ada pemilu, maka ada NU, ada PNI, ada PKI, ada Masyumi. Jadi 4 ini yang menjadi pemimpin atau leader atau sebagai yang dinamakan the big four, yang 4 besar itu. Nah, saat Bung Karno melihat 1955 bahwa pemilu itu yang menang di antara 4 itu adalah PKI, maka tahun 1956 itu pada bulan September tanggalnya 30, Bung Karno itu ada di depan Mao Zedong. Nah, Bung Karno itu ke Cina. Nah, setelah sampai di sana, Bung Karno itu ternyata merindukan semua partai itu hilang. Bung Karno. Lalu di sini itu dia merindukan supaya tidak ada partai. Gitu. Lalu Bung Karno hanya menghendaki one system partai. Tanggal berapa Bung Karno bicara begitu? Itu pada tanggal 30 bulannya apa? September. Tahunnya apa? 19, bukan 65, tapi 56. 10 tahun kemudian terjadi ganti kapitalis PKI. Jadi kalau kita melihat Bung Karno gitu, tahun 1956 itu tanggalnya 30 September Bung Karno itu pergi ke Cina. Nah, kalau tahun 1956 itu sesudah proklamasi, sesudah pemilu. Dan pemilu tahun 1955 yang menang itu 4. PNI, Masyumi, NU, PKI. Padahal tadinya dilarang. Tapi jadi begitu. Nah, Bung Karno itu satu tokoh yang sangat rindu supaya Indonesia itu betul-betul Sabang Merauke. Tapi kan Belanda ingin mempertahankan Papua. Maka lalu perjanjian di KMB itu ditunda. Nggak dijelaskan bahwa kapan kembalinya Papua kepada Indonesia. Nah, ketika Bung Karno itu keadaan PKI-nya seperti itu, dan dunia harus ingat, dunia itu yang namanya Amerika dan Rusia yang tadinya bersatu itu pecah dan kemudian saling membuat konfrontasi. Jadi Indonesia konfrontasi dengan Indonesia dengan PKI. Jadi Bung Karno berubah lagi pikirannya pada waktu itu. Karena Bung Karno ingin melihat bagaimana supaya partai-partai itu hilang, sebenarnya begitu. Tapi kelanjutannya Bung Karno tidak bisa menjadi yang seperti semula. Yang semula maksud saya, Sukiman Widosanjoyo itu orang yang menghendaki Bung Karno tunggal sebagai presiden. Nah, pendapat ini ternyata keliru menurut pendapatnya Sukiman Widosanjoyo. Itu dari Masyumi sebenarnya. Dia harus memberikan kepada Bung Karno itu waktu sampai seumur hidup jadi presiden. Nah, kita lihat pergantian pikiran Bung Karno itu mengejutkan.
Karena partai-partai itu yang bangun adalah sebenarnya Bung Karno ikut sebenarnya. Tapi kenyataannya itu yang disebut bahwa pada saat itu Bung Karno adalah sebagai orang yang mestinya pendiri partai tapi menginginkan pembubaran partai. Dan waktu itu Bung Karno juga pidato di Amuntai, juga pidato di UI dan juga di Gedung Varia Bandung bahwa Bung Karno tidak menghendaki adanya Indonesia menjadi Islam pada waktu itu. Jadi kita harus melihat memang ada perubahan-perubahan pikiran Bung Karno. Nah, kenapa begitu? Ya kita bisa melihat pada waktu itu ada perang dingin. Perang yang dinamakan Perang Dunia Kedua berhenti, kemudian ada perang dingin yang tadinya bersatu. Nah, siapa yang bersatu tuh? Yang namanya Stalin dengan Uni Sovietnya itu kerjasama dengan Amerika, dengan Inggris, bersama-sama dengan Prancis menjadi kekuatan sekutu kan. Tapi perjalanan sejarah ternyata berubah, keluar lagi. PKI komunis itu keluar lagi dan mendirikan memisahkan diri. Nah, pada waktu itu lomba kekuatan antara kapitalis di barat dan komunis timur. Nah, saat itulah Bung Karno yang juga rindu segera mengembalikan Irian Barat menjadi kepangkuan Republik Indonesia, nah memerlukan bantuan politik, yaitu dari Rusia dan dari Cina. Sebenarnya Cina itu baru merdeka juga 1 Oktober 1949. Gitu. Nah, Bung Karno berpikir menghendaki bubarnya partai dan dia menghendaki seperti di Cina gitu. Karena pulang dari Cina itu 1956. Nah, bayangkan itu Cina baru merdeka. Itu 1949 1 Oktober dan akan juga akan merdeka. Dan Bung Karno sesudah melihat 1955 itu adalah hari di mana PKI menjadi salah satu di antara 4 besar partai. Baik, Pak Mansur, kita jeda dulu Pak Mansur. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak. Setelah nada takwa berikut, kami akan hadir kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat, di sore hari ini masih bersama Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, sejarawan Islam dan juga penulis buku Api Sejarah Jilid 1 dan Jilid 2. Kami masih berbincang di kediaman beliau di Jalan Margahayu Raya, Bandung, Jawa Barat. Kami di sore hari ini berbincang tentang Pancasila, kemudian juga disinggung tentang Soekarno, dan pertanyaan selanjutnya Pak Mansur ini yaitu tentang Muhammad Yamin sebagai pencatat sejarah BPUPKI.
Kemudian saya juga ingin bertanya tentang Sultan Abdul Hamid, orang yang merancang lambang-lambang Pancasila, namun kenapa kemudian beliau dicap sebagai pengkhianat NKRI? Sejarahnya seperti apa Pak Mansur? Sebenarnya kita bisa melihat Muhammad Yamin juga termasuk salah satu di antara pembicara tentang hal apa yang akan dijadikan dasar filsafat negara yang akan dimerdekakan oleh Jepang atau merdeka sendiri oleh perjuangan kita. Nah, di dalam pertarungan ideologi pada waktu itu, karena kiai-kiai itu tetap menginginkan Islam, kan begitu. Pada waktu zaman Jepang, bicara tadi. Nah, Yamin ikut di dalamnya, gitu. Pada Bung Karno dan itu. Nah, Muhammad Yamin tidak bicara Pancasila. Sebenarnya begitu. Urutannya seperti itu. Lalu, karena dia itu yang membuat buku gitu, maka dia di dalam bukunya itu seolah-olah dia membuat Pancasila itu seperti yang sudah ada di Indonesia waktu itu. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Maka lalu Muhammad Hatta mengatakan Yamin itu pembohong. Sebenarnya Muhammad Yamin itu orang Padang. Muhammad Hatta juga orang Padang. Ini maaf istilah Padang itu ada yang tidak senang. Tetapi saat itu, saat sudah proklamasi, maka nama-nama suku itu nggak disebut. Tapi diganti dengan nama ibu kota. Ibu kota Sumatera Barat adalah Padang. Maka orang yang dari Sumatera Barat disebutnya bukan orang Minang, tapi orang Padang. Kemudian orang Bataknya juga ada. Kami sebutnya orang Medan, kan begitu. Nah, orang Jawa itu nggak disebut Jawa, tetapi disebutnya orang Jogja atau orang Surabaya, gitu. Jadi kota-kota itu dijadikan nama baru dari suku yang ditakutkan akan menimbulkan perpecahan. Untuk menyatukan, gitu. Maka disebutnya Padang, disebutnya bukan Jawa, tapi juga Surabaya, atau itu Ngawi gitu. Nah, itu semuanya begitu waktu itu. Itu kan. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan sejarahnya. Nah, Muhammad Yamin itu memang dia termasuk pada waktu sebelum Indonesia merdeka, pada gerakan nasional itu termasuk kelompok Yong Sumatra gitu. Nah, Yong Sumatra itu nanti kabarnya juga gitu di dalam sejarah itu Yamin itulah yang ikut di dalam Sumpah Pemuda, kan gitu. Nah, yang menjadi masalah gitu, siapa sebenarnya yang membuat Sumpah Pemuda ini tidak menjadi bahasa Jawa, kan yang banyak orang Jawa. Itu yang berjasa adalah Kartosuwiryo. Gitu. Kartosuwiryo itu pada waktulah sekretaris dari Sarekat Islam yang ikut hadir situ. Jadi pertarungan untuk bahasa apa yang dipakai sebagai kesatuan berbangsa ini, maka yang memenangkan Islam, yang memenangkan supaya bahasanya bahasa Indonesia itu Kartosuwiryo. Kenapa? Karena partainya orang-orang banyak itu, Padang, Agus Salim, lalu Abdul Muiz gitu, dan Cokroaminoto Jawanya, gitu. Dan Widyadi Sastra itu Sundanya. Gitu. Nah, karena campur-campur itu, dalam pembicaraan itu Cokroaminoto mengambil bahasa waktu itu masih disebut bahasa Melayu. Dan kemudian pada waktu Sumpah Pemuda itu Cokroaminoto nggak hadir, tapi yang hadir adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu yang memungkinkannya pimpinan-pimpinan sidang yang orang yang Jawa akan menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional
Tapi Kartosuwiryo karena berangkat dari syarikat Islam, dialah yang mengatakan bahasa yang terbaik adalah Indonesia. Tapi karena Kartosuwiryo itu terlibat di dalam permasalahan Darul Islam, lalu dianggap sejarahnya dicoret, hilang. Gitu. Nah, Yamin ini lalu yang terkenal sebagai orang yang seolah-olah dia itu menentukan segala-galanya, gitu. Maka Pancasila pun yang menentukan katanya Yamin, yang lima-limanya itu. Tetapi menurut Bung Hatta, menurut Bung Karno, Yamin itu hanya memberikan nama 5 sila itu apa? Pancasila itu kata Bung Karno berasal dari pemikiran Yamin. Nah, itu yang harus Paham. Ya dianggap benar di dalam masalah itu. Masalah yang disebut Pancasila sebagai nama, itu yang beri nama adalah Yamin. Tetapi hanya namanya saja pada 1 Juni itu Pancasila itu namanya itu, dan belum urutannya seperti itu. Sekarang belum. Maka itu timbullah perdebatan. Maaf, saya tidak ikut mendebat, justru hanya juga seorang sejarawan saja menyampaikan bahwa namanya saja 1 Juni. Isinya, urutannya yang benar 18 Agustus. Gitu. Tapi yang hampir benar atau kemana istilahnya. Yang beda tetapi hampir sama yaitu pada Piagam Jakarta. Jadi itu Yamin, ya, orangnya sebagai sejarawan, tapi bukan sejarawan murni. Dia itu seorang ahli hukum. Maka gelarnya Master Muhammad Yamin. Lalu pada waktu Master dihilangkan, dalam rangka untuk Master itu kan gelar yang ada dari Belanda. Kita semuanya harus mengubah dari Belanda itu. Maka lalu gelar Master itu semuanya hilang dari sarjana hukum. Itu adalah upaya penggantian gelar-gelar yang dari Barat itu di-Indonesasikan. Jadi kalau ada Profesor Haji Muhammad Yamin SH, tapi tadinya Master. Lalu Pak Mansur, bagaimana dengan Sultan Abdul Hamid yang merancang lambang Pancasila, kemudian dicap sebagai pengkhianat NKRI? Sebenarnya seperti apa sejarahnya? Sebenarnya pada waktu akan dibentuknya RIS itu didahului dengan adanya konferensi meja bundar yang disebutnya KMB. Nah, KMB itu lama prosesnya gitu. Dan bukan di Indonesia, tapi di negeri Belanda gitu. Nah, dengan adanya Indonesia harus mengirimkan wakil-wakilnya, Sultan Hamid itu ada di sana juga, di dalam kelompok yang mempertemukan pemikiran-pemikiran pada sidang yang dinamakan KMB itu. Nah, dialah nanti sebagai raja, kan, dia kan sultan. Nah, itu ada di dalam upaya sidang itu KMB itu. Lalu ketika jadi RIS, gitu, ketika jadi RIS Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember itu tahunnya 49. Nah, yang namanya waktu perubahan itu RIS itu hanya sampai tanggal 23. RIS 23 Januari tahun 50. Dalam waktu sependek itu kenapa berhenti? Karena adanya APRA,
APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil. Di Bandung ya? Iya, tapi itu hanya nama. Kalau ratu kan biasanya bukan orang Belanda, biasanya kan orang Indonesia kan. Walaupun ratu itu bukan hanya untuk wanita. Kalau ratu kecantikan benar. Gitu. Tapi Mungkin mengacu pada Ratu Beatrix di Belanda. kalau orang Jogja, orang Solo itu Kanjeng Sultan Sri Ratu. Gitu kan begitu. Semua disebutnya ratu itu bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Menteri Agama itu ada Ratu Alam Shah. Gitu. Ini penggunaan istilah. Nah, lalu Sultan Hamid itu ketika RIS sudah berdiri, walaupun pendek, ditugasi oleh Bung Karno. Maksud saya presiden. Presiden Soekarno itu menugasi sebagai menteri itu supaya membuat lambang. Nah, lambang itu sampai jadi. Gitu. Ya, kabarnya dari mana? Ada yang mengatakan itu Samudra Pasai segala macam. Nah, lambang itu lambang yang pada waktu disidangkan lambang itu, tapi sesudahnya itu, waktu disidangkan itu Muhammad Jamin tertolak. Tertolak? Ya, lambangnya Muhammad Jamin ada keris ada segala macam itu. Lalu dianggap kurang pas. Lalu lambang yang dipilih oleh sidang pada waktu itu adalah punyanya Hamid, Sultan Hamid kedua. Dialah yang sebagai orang yang membuat perisai Pancasila itu ada garis hitam melintang itu adalah Katulistiwa. Karena Indonesia itu dilewati Katulistiwa. Itu pikiran dari Sultan Hamid. Nah, ketika ada APRA melakukan kudeta di Bandung, dikabarkan Sultan Hamid ini ikut di dalamnya memproses perancangnya untuk menjatuhkan RIS yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu. Dan tersiar kabar waktu itu bahwa Sultan Hamid ini punya niat akan membunuh Presiden Soekarno. Bukan, ini akan dibunuhnya yang paling utama itu adalah Sultan Jogja. Hamengkubuwono itu. Nah, kalau kita sekarang gitu mendengar berita semacam itu, bisa gampang dicek kan itu benar dan tidaknya. Iya. Nah, dulu itu kan nggak ada pengecekan. Nah, lalu timbullah isu yang berat dan ditangkaplah Sultan Hamid itu dan dianggap dia terlibat pada APRA itu. Nah, APRA ini yang Westerling ya? Iya, yang dipimpin Westerling. Maka itu kan dikatakan Ratu Adil, tapi kok yang jadi ratunya itu Westerling. Aneh kan? Kalau orang Jawa ya, yang Ratu Adil itu adalah Cokro Aminoto. Gitu kan? Atau siapa. Tetapi ini dia. Jadi Sultan Abdul Hamid ada di gerakan APRA ini? Diisukan pada waktu itu seperti begitu. Lalu tapi itu betul, Pak? Apa? Itu betul. Inilah yang menjadi pertanyaan sejarah gitu. Apakah dia betul? Gitu. Karena berita itu simpang siur. Seperti sekarang aja gitu. Benarkah corona itu dari Wuhan? Gitu. Kata Cina itu dari Amerika kan gitu. Itu kata Amerika dari Cina. Ya, dari Cina. Jadi kan kita tuh nggak ngerti. Nah, kalau sekarang itu mudah untuk melawan yang hoak katanya hoak itu yang gampang dilawan sekarang. Karena apa? Sumber berita itu tidak satu. Nah, dulu modelnya kan satu. Maka terjadilah difokuskan Sultan Hamid II itu adalah terlibat di dalam itu, ditangkap, diadili, gitu.
Lalu digelari dia sebagai pengkhianat. Apakah benar itu? Kalau sekarang kita itu melihat amalnya itu sangat baik, apakah itu tidak ada orang yang membonceng menjelekan dia? Ini yang belum ketemu, gitu. Belum jelas, gitu. Jadi kalau kita melihat katanya akan bunuh yang namanya Sultan Hamengkubuwono, itu kan pemecah belah. Kalau betul-betul kan dengan divide and rule. Jadi sampai sekarang itu saya belum gitu, menemukan yang sebenarnya beliau itu pengkhianat. Itu berat, judul itu berat sekali. Karena dialah yang membuat lambang Pancasila itu, lambang Garuda Pancasila itu. Yang itu yang dibuat oleh, dibenarkan oleh Bung Karno, ditambah cenggernya itu, kepalanya itu. Dan kemudian yang melukis itu adalah Abdullah namanya. Bukan Abdullah. Bukan. Abdullah. Abdullah aja. Ada Basuki Abdullah, ada Abdullah. Nah, dialah yang memindahkan kakinya 3 di depan, gitu. Kemudian memegang itu kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang melengkapi gambar-gambar diselesaikan oleh Bung Karno. Nah itu Abdullah itu pelukis perupa. Kenapa lambangnya harus Garuda? Alasannya pemilihan lambang Garuda Pancasila? Itu kan sebenarnya burung elang Raja Bali Saidina Ali. Itu waktu itu diyakini seperti itu dan panitia menerima itu. Jadi kalau kan Muhammad Yamin juga, kalau di Sumatera itu kalau ada kota hancur sebenarnya seperti kesambar burung Garuda kan. Jadi kalau Sumatera itu burung Garuda itu sebagai simbol binatang yang hebat, luar biasa. Kalau di Sunda itu maung kan gitu. Kalau di Jawa banteng gitu. Nah itu macam-macam kan daerah itu punya keyakinan kalau binatang itu binatang apa. Nah kalau burung, kalau di Sumatera itu, kalau kita membaca buku-buku Melayu pada waktu itu, kita kalau mendengar seperti sambar burung. Gitu. Itu Garuda. Nah kita kalau di sini Sunda juga disambar helang kan, binatang itu dan macam-macam gitu. Jadi tentang hal dan dengan pertimbangan bahwa mayoritas yang membenarkan yang penghancur itu adalah burung, makanya ambil itu. Nah kalau diharamkan, masa itu nggak benar pakai lambang binatang. Nah, kalau sedangkan Nabi itu nggak, karena belum ngaji barangkali. Kalau menurut pendapat saya, Nabi Daud itu memberikan warisan ya ayyuhalladzina amanu, yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu adalah toir, burung. Bayangkan itu burung dijadikan satu simbol pewarisan dari Daud dan kepada Nabi Sulaiman, orang yang pintar luar biasa. Seluruh Nabi itu Nabi Sulaiman berkata gitu, Rabbi firli wahabli mulkan, jadikanlah saya itu raja yang bagaimana? Yang tidak ada sesudah saya. Kehebatan ilmunya. Nah itu dia punya pasukan dari burung. Nah oleh karena itu burung adalah sebagai satu gambaran yang paling cerdas itu Nabi Sulaiman yang punya tentaranya adalah diwujudkan dalam burung dan jin dan manusia, maka burung itu dipilih. Yeah. Nah pada waktu itu disebutnya burung elang Saidina Ali. Baik.
Pak Mansur, kemudian saya juga ingin bertanya tentang sejarah Tan Malaka. Karena saat ini ada sekelompok orang yang kemudian mencoba mengharumkan nama Tan Malaka. Lalu bagaimana hubungan Tan Malaka ini dengan Presiden Soekarno kala itu? Tan Malaka itu yang paling tidak bisa jalan dengan pikirannya itu adalah Muhammad Hatta. Tidak sejalan. Enggak tidak jalan. Dia paling menentang. Padahal sama-sama dari Sama-sama dari Padang. Heeh. Tapi Bung Hatta tuh tahu tentang karakter Tan Malaka itu. Nah, Pak Tan Malaka itu juga sama dengan Yamin itu. Ngaku-ngaku lebih dulu. Maka dia tidak senang Bung Hatta itu dengan orang yang seperti itu. Ya. Maka lalu benturan pendapat dalam politik, dalam segala hal itu Padang antara orang Padang, maaf, saya sebut orang Padang, sebut Padangnya itu Hatta dengan Tan Malaka yang paling itu. Sama-sama keras ya. Ya, sama-sama tidak sejalan. Tidak sejalan. Gitu. Konsepnya itu tidak dibenarkan oleh Hatta. Gitu. Nah, Tan Malaka itu ketika PKI pertama kali ada di Indonesia, yang namanya itu Perserikatan Komunis India, tanggal 23 Mei. PKH. PKI, Perserikatan Komunis di India. India itu belum ada istilah Indonesia. India atau Hindia? Iya. Nah, cara nulisnya tinggal orang Jawa atau orang bukan. Kalau orang Jawa itu Hindia. Kalau ada yang cukup dengan I. Karena kalau ada Taj Mahal itu orang Indonesia menjawabnya, membacanya begitu. Tapi orang sana itu Taj Mahal. Hanya hilang. Jadi kalau Pinagraha itu orang Indonesia. Pinagra. Jadi kalau H itu banyak hilang kan. Pendahuluan benar pasti pasang hu. Tapi kalau dulu kan dahulu. Jadi kita bisa melihat Bung Karno itu tidak sejalan pada zaman gerakan nasional awal dengan Tan Malaka itu. Karena Tan Malaka itu orang dari PKI, dia memegang CC PKI, ketua. Di Indonesia? Iya. Dulu pada waktu mula-mula muncul sejarah itu. Tetapi orang tidak mau membenarkan itu. Hanya Semaun, Darsono, Tan Malaka ada. Gitu. Nah, kenapa Tan Malaka ditiadakan? Kan jadi permasalahan. Nah, Tan Malaka ini selalu beda dengan teman-temannya gitu. Yang se-PKI-nya juga beda. Katanya ini pada waktu itu kalau ada ribut-ribut itu, Tan Malaka itu yang membuat keributan, tetapi dia sendiri tidak di tempat itu. Itu antara lain wataknya begitu, yang tidak disukai. Dan juga menggunakan orang lain, dia sendiri yang menjadi pemikirnya. Nah, pada waktu itu ada istilah PKI nasional. Ketua PKI nasional itu adalah Tan Malaka. Walaupun ditambah nasional, tetap PKI. Itu pada waktu zaman di mana orang bicara-bicara tentang Tan Malaka. Itu zaman saya. Gitu. Saya ikut mendengar kalimat-kalimat itu. Saya tahu, karena pada waktu itu saya juga senang clipping koran-koran itu. Nah, pikiran-pikiran yang ada tertulis di koran itu, Tan Malaka itu PKI nasional. Lalu nanti sesudah dia usahanya gagal di dalam
menggunakan nama PKI setelah proklamasi itu, dia mengalihkan namanya dengan Murba. Itu pun singkatan. Nah, singkatannya apa? Itu pun nanti bukan singkatan yang sebenarnya. Ada singkatan yang tersembunyi di dalam pemikiran itu. Maka terjadilah apa yang dinamakan PKI nasional hilang. Muncul nama Murba yang muncul. Nah, PKI ini tidak sejalan dengan yang dinamakan PKI Amir. Itu zaman Bapak ini mendengar sekali tentang orang-orang menamai satu dengan yang lainnya. Zaman itu saya tahu. Nah, kalau dikatakan Tan Malaka PKI tidak mau, pada waktu itu disebut PKI. Pada waktu itu. Nah, setelah namanya Murba, dan yang menculik Bung Karno itu adalah PKI. Yang Rengas Dengklok. Yang Tan Malaka itu. Sebenarnya begitu. Lalu buktinya apa? Itu. Yang namanya Adam Malik itu anak buahnya. Yang dia tidak menyetujui tanggal 17 itu, maka proklamasi itu di sekitar proklamasi Agustus 45 tidak disebut 17. Nah, karena dia termasuk orangnya itu. Jadi kalau buku-buku sejarah yang dulu itu kita bisa melihat yang bangsa Adam Malik ini semuanya itu orang-orang yang termasuk kelompoknya Tan Malaka itu PKI nasional. Maaf. Kalau sekarang tidak senang itu yang Tan Malaka. Waktu itu begitu. Seperti umpama begini ya. Ketika Renville dan Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah, gitu, maka Bung Hatta itu tidak boleh membiarkan Jawa Barat kosong. Untuk bisa ada angkatan bersenjata di Jawa Barat, itu, maka tidak boleh memakai nama TNI, nggak boleh nama Hizbullah, nggak boleh Sabilillah. Nah, Bung Hatta membentuk yang namanya Darul Islam. Maksud, nah, kalau ngomong begitu kan salah sekarang. Padahal itu yang membentuk Bung Hatta. Ya, dulu begitu. Jadi kalau kita mengatakan dulu bukan TNI, PKR, maka kalau sudah diganti dengan TNI, nah TNI itu seluruh apa itu angkatan kan. Lalu 5 Oktober itu adalah TNI. Kan begitu. Maka itu harus diubah tanggalnya. 5 Oktober itu hanya untuk TNI. Yang angkatan darat, angkatan itu harus punya tanggal lagi beda-beda. Kan. Itu kan bingung kita mengatakan begitu. Jadi saya maaf saja, itu saya hidup di zaman di mana saya tahu, saya melihat, saya sudah sadar, gitu, sudah mengerti, gitu, yang zaman itu bicaranya begitu-begitu. Iya. Kalau kita baca Quran Kedaulatan Rakyat, TNI itu disebut gerombolan. Maaf. Ya. Ketika kata gerombolan dipakai untuk DI, maka TNI nggak boleh disebut gerombolan. Gitu. Seperti Tan Malaka itu disebut PKI nasional dulu. Lalu ganti dengan nama Murba. Ketika kita sekarang mengatakan Tan Malaka itu PKI, gitu, marah yang nggak ngerti itu. Tapi kalau zamannya, gitu. Jadi maaf saja, zaman itu Tan Malaka pernah disebut sebagai ketua CCPKI pada tahun 1921.
Dan Tan Malaka itu dikenal oleh PNI, dikenal oleh Masumi, oleh sosialis. Tan Malaka itu adalah PKI nasional. Ya, dan itu memang sejarah. Ya, Artinya sejarah yang sesuai dengan data dan fakta yang Pak Mansur iya. bisa. Nah, nama itu tidak dipakai, ditampilkan Murba. Itu yang lebih populer. Baik. Baik Pak Mansur, kita sudah dibatasi oleh waktu Ya, di sore hari ini, ikhwan dan akhwat. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, maka kita seperti kembali ke masa lalu. Tapi apa yang beliau sampaikan ini adalah fakta dan fakta yang ada dalam pada sejarah zamannya. pada zamannya. Baik Pak Mansur, sebagai penutup, kita juga sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kira-kira ada pesan Pak Mansur tentang Hari Raya Idul Adha? Dan juga kesimpulan apa yang bisa Pak Mansur sampaikan dari perbincangan sejarah kita di sore hari ini? Jangan sampai terjadi lagi di Idul Adha ini kita dilarang menyembelih binatang-binatang karena tinjuannya dari segi politik, atau segi pemikiran yang lain. Katanya kalau sapi, kambing banyak dipotong, maka kita akan kekurangan daging yang kita perlukan dari sapi ataupun dari kambing. Pada waktu itu ada seorang guru besar yang ahli masalah pangan, membicarakan di depan para kiai, dan para kiai lalu bertanya, Bapak Profesor, di Jakarta ini banyak kucing, dan kucing itu tidak, anaknya sekali lahir 4 atau 3 atau lebih, tidak pernah disembelih. Apakah Jakarta akan kepenuhan kucing? Lalu pertanyaan lain, Pak Profesor, kalau berangkat dari Jakarta sampai ke Pelabuhan Ratu atau sampai ke Pangandaran, apakah pernah ketemu satu pohon kemiri di pinggir jalan? Satu pun tidak ada. Tetapi kalau masuk ke semua pasar tingkat apapun, yang mall ataupun yang tradisional, maka di situ kemiri ada. Inilah yang disebut berkah. Kalau kita mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya, sapi, kambing yang disembelih atau onta, tidak pernah kita akan kehilangan sapi, kehabisan kambing, tetapi tetap ada. Dan kucing tidak akan memenuhi Jakarta walaupun tidak sembelih, yang anaknya melampaui jumlah yang kita perkirakan. Maka marilah Profesor ikut Rasul dengan Allah saja tentang penyembelihan ini. Jangan dipikirkan jumlah yang dipotong kemudian habis sama sekali. Allah akan melahirkan sapi-sapi baru dan kambing-kambing baru yang untuk tahun depan masih berjumlah. Yang tidak mau menyembelih itu justru membuat rezeki kita hilang. Dan kemudian kalau sampai Idul Adha tidak ada takbir, air akan hilang dari permukaan bumi ini. Karena takbir dari Siti Hajar di puncak Marwah membuat ada sumur Zam-Zam yang tidak henti-hentinya. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu walaupun hanya seperti itu, tapi membuat bumi kita itu tidak pernah kehilangan air. Maka seyogianya itu dalam Idul Adha ini jangan sampai dilarang takbir, karena itu kegandengan atau membuat orang lain tidak suka mendengar takbir itu. Kita tetap saja, kita dalam negara yang saling menghormati. Mari kita sama-sama, walaupun itu nyepi,
kita ikut menghormati Nyepi, walaupun masyarakat Islam itu mayoritas. Kalau ada Natalan, ikut Natalan, gitu. Nah, marilah yang kira-kira yang tidak mengerti Islam itu, mari kita saling menghormati Islam, itu. Walaupun takbir itu dengan loudspeaker, didengarkan, hanya mudah-mudahan tidak terlampau gandengan dan tidak terlampau lama, gitu. Mudah-mudahan itu tetap berada. Kalau tidak ada, ditakutkan oleh para sepuh-sepuh itu. Kalau nggak ada takbir lagi, air turun ke bawah, langit hilang, dan kita akan kekeringan, gitu. Tapi itu nggak ada hadisnya. Itu hanya sepuh-sepuh aja bicara begitu, mendasarkan adanya air ini karena takbirnya Siti Hajar. Nah, oleh karena itu, mari kita semuanya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jangan para pemikir pangan yang ingin menyetop kegiatan Idul Adha dengan pemotongan Idul Kurban, dengan pemotongan hewan kurban. Jangan sampai hal itu nanti kalau terjadi repot Indonesia. Mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang diberkahi. Amin. Seluruh aktivitas kita, kebersamaan dalam kebedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur atas cerita sejarahnya di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah yang telah beliau sampaikan. Ikhwan dan akhwat, demikian program kita di sore hari ini dalam sejarah Islam di Nusantara bersama Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, penulis buku Api Sejarah Jilid 1 dan Jilid 2. Saya Abi Agus dan juga Atep dan Angga Aminuddin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.